Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT yang telah kembali memperjumpakan kita dalam acara Risalah Hati ini. Kali ini apa yang akan kita bicarakan yaitu menyantuni anak yatim. Satu bagian amal daripada Islam yang menjadi ciri khas Islam. Apa itu kebaikan? Menebar kebaikan termasuk kepada anak yatim. Kajian kemana-mana, kita akan sama-sama muzakarah tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk menyantuni anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim merupakan salah satu bentuk akhlak yang mulia. Sebaliknya, menganiaya anak yatim diancam oleh Allah dengan neraka dan tidak diterimanya amal ibadah sholatnya. Selain janji Allah tersebut, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW ada banyak keutamaan menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim juga dapat dijadikan sebagai sarana penyejuk hati. Artinya, sangat besar keutamaan menyayangi dan menyantuni anak yatim bagi agama Islam, sehingga ia dapat memudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Menyantuni anak yatim pun beragam caranya, seperti memberi makan dan menanggung segala kebutuhannya, memberi pendidikan yang ikhlas dan layak, hingga memberi hadiah yang dapat mengembangkan kepribadiannya. Namun, bila ia berbuat salah, hukum dan tegurlah ia dengan lemah lembut. Seorang manusia, dia tidak akan pernah paham dengan namanya Islam. Dia tidak akan pernah paham dengan kemuliaan Islam, kecuali ada rasa ta'zim di dalam hatinya kepada Islam. Apalagi ketika dia tidak mengenal siapa Allah, siapa itu Rasulullah SAW. Maka sudah sepatutnya setiap mukmin, setiap orang beriman mengenal siapa itu Allah, mengenal siapa itu Rasulullah SAW. Barulah ketika dia mengenal Allah dan Rasulnya, akan timbul rasa cinta dia kepada agama, yang akan berlanjut kepada semangat untuk beramal. Banyak kisah diceritakan oleh alim ulama, guru-guru kita tentang kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan para sahabat yang sudah selayaknya menjadi contoh bagi kita. Karena demikian Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa sungguh telah ada suri tauladan yang baik dalam diri Rasulullah SAW untuk setiap umatnya. Contoh terbaik. Dan inilah yang berhasil diterapkan oleh para sahabat di dalam kehidupan mereka. Sehingga wajar Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan keridhoannya kepada seluruh para sahabat. Dan demikian juga dengan sahabat, mereka ridho menyerahkan kehidupannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sering kita dengar bagaimana kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Kecintaan sahabat inilah yang mengakibatkan timbul satu perkataan mulia daripada para sahabat. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami memahami dan kami melaksanakannya ya Rasulullah. Apa saja perkataan Rasulullah, inilah yang dipatuhi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sehingga wajar mereka menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Hidup dicintai Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan Allah cinta kepada mereka. Ajib. Tidakkah kita mengharapkan perkara yang sama? Hidup di dunia yang sementara ini dicintai oleh Allah. Dan pada faktanya ketika Allah mencintai seorang hambanya, maka seluruh malaikat penghuni langit akan mengetahui
Karena Allah akan mengumpulkan para malaikat dan berkata, wahai para malaikatku, ketahuilah aku mencintai fulan bin fulan. Maka malaikat akan turun ke langit dunia, mencari fulan bin fulan. Setelah ketemu, malaikat akan mendoakan fulan bin fulan dengan rahmat Allah dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengaminkan setiap doanya. Sehingga diketahui oleh seluruh penduduk yang ada di alam raya ini. Seluruh makhluk Allah SWT, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan, di sungai, di lautan, di kolam-kolam. Mereka akan mendoakan orang yang sedang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan mudah didapatkan ketika seseorang ini dia memiliki iman dan yakin yang sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana para sahabat, mereka hidup dicintai Allah sehingga tidak hanya diri mereka, tapi seluruh makhluk Allah tunduk di hadapan mereka. Bumi, langit, angin, udara, tanah, laut, sungai, air, tunduk di hadapan para sahabat. Sehingga wajar ketika kita mendengar kisah sahabat dalam peperangan, mereka menjumpai jalan yang buntu. Di hadapan mereka air yang menghampar, entah sungai, entah lautan. Lalu mereka memeriksa setiap amal mereka. Apakah mereka di antara mereka ada yang berbuat dosa besar? Apakah di antara mereka ada yang meninggalkan sunnah Nabi SAW? Sehingga ketika mereka yakin tidak ada yang berbuat dosa besar dan tidak ada yang meninggalkan sunnah Nabi SAW, cukup dengan melaksanakan 2 rakaat salat, para sahabat mampu menyeberangi itu lautan, menyeberangi itu sungai dengan kuda-kuda mereka di atasnya. Tanpa sedikit pun kuda itu terkena air atau basah, ataupun tenggelam. Bagaimana kita sering mendengar kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang Rasul katakan iblis akan memilih jalan lain ketika berpapasan dengan Umar. Begitu ditakutinya seorang Umar. Inilah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan bagi setiap mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah memang yang kita harapkan, ridho Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku Basir, tidakkah engkau ridho menjadikan aku sebagai pengganti ayahmu dan Aisyah sebagai pengganti ibumu? Islam telah mendorong umatnya agar memiliki akhlak mulia. Salah satunya menyantuni anak yatim. Anak yatim adalah orang yang paling membutuhkan pertolongan dan kasih sayang, karena ia adalah anak yang kehilangan ayahnya saat ia sangat membutuhkannya. Itulah sebabnya berkah menyantuni anak yatim jelas tertulis dalam ayat suci Al-Quran. Mulai dari memberikan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kasih sayang Allah, bahkan mendapat jaminan masuk surga. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa siapa yang mau menghiasi anak yatim dengan pakaian di hari raya, maka mereka akan dihiasi Allah ketika hari kiamat. Tak hanya itu, menyantuni anak yatim juga dapat memberikan jalan menuju kesuksesan di masa depan. Al-Quran dan hadis menjelaskan, dengan kita menyantuni anak yatim, harta kita tak akan pernah habis. Namun sebaliknya, Allah akan membalas harta yang telah kita sedekahkan dengan 700 kali lipat. Masa depan terbuka lebar bagi hamba Allah yang mau menyantuni anak yatim. Begitulah ketika kita bisa mengagungkan Rasulullah SAW, memuliakan, mengagungkan Allah SWT, sehingga mudah setiap amal agama kita amalkan. Setiap kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah Rasulullah SAW akan mudah kita amalkan. Semoga Allah memberikan kita kefahaman dan kekuatan. Satu kisah, seorang sahabat bernama Basir, anak kecil. Basir begitu sayang kepada ayahnya Abu Basir, sehingga kemanapun ayahnya pergi, Basir senantiasa mengikuti. Jarang sekali Basir melepas tangan daripada ayahnya,
karena dia takut ditinggal oleh ayahnya pergi. Dan Basir mengetahui betul tawaran-tawaran daripada Rasulullah SAW senantiasa kapanpun bisa datang untuk membawa ayahnya pergi daripada penglihatannya. Dan memang terjadi suatu ketika Rasulullah menawarkan satu tugas dakwah, membentuk satu jemaah, satu rombongan dakwah, rombongan fi sabilillah. Dan Abu Basir, ayahnya Basir ini sangat ingin sekali untuk ikut serta dalam rombongan Rasulullah SAW. Dan memang beliau pasti akan mengikutinya. Dan Basir mengetahui hal ini. Sehingga kemanapun ayahnya pergi, pergerakan ayahnya ini senantiasa diikuti oleh Basir. Diikuti Basir. Sehingga satu ketika, saking lelahnya Basir ini, dia tertidur di pangkuan ayahnya. Dengan genggaman Basir ada di jubah ayahnya. Karena Basir tidak ingin ditinggal oleh ayahnya. Jubah ayah Basir, Abu Basir, dipegang erat-erat oleh Basir sampai tertidur. Maka Abu Basir pun, ayahnya Basir ini berpikir bagaimana caranya meninggalkan ini anak untuk ikut jemaahnya Rasulullah SAW, rombongan Rasulullah SAW. Abu Basir tidak ingin membangunkan anaknya, membuat anaknya sedih, sehingga ketika itu Allah memberikan ilham, memberikan ide untuk menggunting jubah atau pakaian yang digenggam oleh Basir. Sehingga Basir pun tidak terganggu tidurnya. Dia masih merasa memegang jubah ayahnya. Diguntinglah jubah Abu Basir ini, sehingga genggaman Basir pun terlepas. Berangkat Abu Basir bersama Rasulullah SAW. Begitu Basir terbangun, maka dia sadar ayahnya sudah tidak ada di hadapannya. Maka dia pun berlari mencari di mana ayahnya, sehingga dia ketahui ayahnya sudah bersama rombongan Rasulullah SAW meninggalkan Madinah. Maka Basir pun setiap hari menunggu di depan gerbang Madinah kepulangan ayahnya. Sampai satu ketika rombongan Rasulullah SAW pun pulang daripada medan jihad. Satu persatu keluarga berjumpa dengan sanak saudaranya, dengan anak istrinya. Dan ini hanyalah menjadi sebuah pemandangan bagi Basir. Setiap anak berjumpa ayahnya, setiap anak berpelukan dengan ayahnya, setiap istri berpelukan dengan suaminya, adik, kakak, saudara, semua. Tapi Basir tidak melihat ayahnya keluar daripada balik bukit. Dan yang terakhir keluar daripada balik bukit adalah Rasulullah SAW. Maka Basir pun bergegas, berlari untuk mendekati Rasulullah SAW dan mulai bertanya, "Ya Rasulullah, di mana ayahku? Di mana ayahku? Aku tidak melihat ayahku." Rasulullah tidak sanggup melayangkan pandangan kepada Basir. Namun Basir terus memaksa Rasulullah untuk menjawab pertanyaannya. "Di mana ayahku ya Rasulullah?" Ditarik jubah Rasulullah oleh Basir. Ditarik. "Ya Rasulullah, di mana ayahku? Di mana ayahku?" Dengan perasaan penuh cemas. Karena Basir belum lagi melihat ayahnya di depan matanya. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat Basir ke dalam pelukannya, digendong Basir. Dan Rasulullah SAW mulai katakan kepada Basir, "Wahai anakku Basir, tidakkah engkau ridho menjadikan aku sebagai pengganti ayahmu dan Aisyah sebagai pengganti ibumu?" Maka saat itu Basir pun mulai terhenti bertanya kepada Rasulullah SAW, menunduk lesu dan bersender di atas bahu Rasulullah SAW. Tanda menerima tawaran Rasulullah SAW dan tanda dia sudah mengetahui bahwa ayahnya tidak akan pernah lagi kembali ke hadapannya karena ayahnya telah syahid di medan jihad. Maka Rasul pun kembali ke rumah, berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, berikanlah anak ini pakaian terbaik dan makanan terbaik." Dan Rasul mulai mengangkat kedua tangannya lalu berkata,
dekatnya aku dengan orang yang menyantuni anak yatim di surga nanti seperti ini dan ini. Dua jari Rasulullah didekatkan. Dan ini gambaran bahwa Rasulullah mengisyaratkan siapa saja yang ingin berdekatan dengan Rasulullah di surga nanti, maka rajin-rajinlah dia menyantuni anak yatim. Maka Rasulullah menjanjikan untuk berdekatan kita bersamanya di dalam surga seperti ini dan itu. Begitu dekat, begitu dekat, begitu dekat. Jika hati kita keras, maka menyantuni anak yatim jadi sarana yang bisa membuat hati lunak. Ia adalah obat yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW yang telah diutus dengan membawa petunjuk dengan kebenaran. Mengasihi anak yatim merupakan sarana untuk melunakkan hati dan mengupayakan terpenuhinya beragam kebutuhan. Anak yatim diartikan kehilangan induk yang menanggung nafkah. Dalam Islam, yang menanggung nafkah adalah ayah. Selain kewajiban memuliakan anak yatim, dalam Al-Quran pun tertulis larangan memakan harta anak yatim dengan cara zolim. Namun para ulama berpendapat bagi wali anak yatim yang dalam keadaan fakir diperbolehkan memakan sebagian rezeki anak yatim dengan cara yang baik sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebihan. Jika berlebihan akan menjadi haram baginya. Begitulah indahnya Islam mengajarkan kita untuk menyantuni anak yatim. Maka siapa saja yang dia beritiba kepada kehidupan Rasulullah SAW, dia akan mudah melaksanakan setiap contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kisah tadi, subhanallah, begitu pentingnya menyantuni anak yatim, sehingga Rasulullah SAW berjanji barang siapa saja dia mau menyantuni anak yatim, maka Rasulullah menjanjikan untuk berdekatan kita bersamanya di dalam surga seperti ini dan itu. Begitu dekat, begitu dekat, begitu dekat. Siapa yang tidak ingin berdekatan dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala? Setiap mukmin, setiap orang beriman pasti menginginkannya. Mudah-mudahan termasuk kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa kita diberi kemudahan untuk menghidupkan setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengamalkan setiap anjuran Rasulullah SAW, perintah Rasulullah SAW, contoh Rasulullah SAW, kehidupan mulia Rasulullah SAW, termasuk menyantuni anak yatim. Begitu banyak anak-anak yatim yang terlantar. Kenapa? Karena umat tidak faham akan kemuliaan anak yatim yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Sudah selayaknya setiap orang beriman mempelajari kehidupan mulianya kehidupan Rasulullah SAW, sehingga mulai mengenal satu demi satu kemuliaan dan janji yang diberikan oleh Rasulullah SAW di balik setiap amal sunnah, di balik setiap amal yang dicontohkan Rasulullah SAW, termasuk menyantuni anak yatim. Begitulah sekilas yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana menyantuni anak yatim yang pernah saya dengar daripada guru-guru, daripada alim ulama. Segala keburukan pasti atas kebodohan saya. Saya harus lebih banyak berusaha berjuang, menaikkan semangat untuk bagaimana mengenal kehidupan Rasulullah lebih dalam lagi. Suhbah kepada alim ulama, pewaris para ilmu para nabi, bertanya kepada mereka, belajar kepada mereka, dan berdoa tentunya kepada Allah SWT supaya Allah SWT berikan kita kekuatan. Semoga Allah SWT sama-sama berikan kita kefahaman agar mampu mengamalkan setiap amal agama. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, akhirnya kepada Allah lah kita meminta. Setiap apapun menjadi hajat kita, mintalah kepada Allah. Karena sungguh Allah dekat, sungguh Allah dekat, sungguh Allah dekat. Bahkan Allah menunggu setiap hambanya untuk datang dan meminta kepada Allah SWT. Dialah yang maha kaya. Dialah yang memiliki segala-galanya. Mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap doa yang diaminkan diikuti oleh aminnya para malaikat sehingga mudah terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'maka fi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum Ghafurur Rahim. Ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Hidup kami tidak lama di dunia ini ya Allah. Kami akan segera menjumpai-Mu ya Allah, menghadap kepadamu ya Allah, kembali kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, apa jadinya kami ya Allah apabila di saat kami kembali kepadamu ya Allah, kami tidak membawa amal yang baik, amal yang banyak. Ya Rabb, berilah kami kefahaman agama, berilah kami kekuatan dan kemudahan untuk mengamalkan agama sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berilah kami kekuatan ya Allah untuk bisa menyantuni setiap anak yatim di sekitar kami ya Allah. Berilah kami kemudahan untuk menyantuni mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kami kebaikan daripada anak-anak yatim ya Allah. Ya Rabb, kabulkanlah doa kami ya Allah. Tolong dan bantulah kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya Allah SWT jualah yang memisahkan kita dalam pertemuan ini, dan insya Allah Allah SWT akan jumpakan kita di lain kesempatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.